Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Selamat datang untuk jemaat yang mungkin pertama atau yang sudah jemaat di tempat ini pada pagi hari ini. Selamat beribadah kepada Tuhan, selamat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan, untuk kami boleh datang ke rumah-Mu, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini Tuhan, berkat-Mu, urapan-Mu turun atas kami semua. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kasih Tuhan. Mari menyembah dan memuji Dia. Masing-masing pribadi saat ini berhubungan dengan Tuhan. Biarlah wajah Tuhan menyinari hidup kita, menyinari hati kita dengan kasih-Nya yang besar. Apapun keadaan hidup kita, sekalipun di dalam lembah kekelaman, Dia akan senantiasa memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji-muji nama-Mu dan membesarkan nama-Mu. Segala hormat, pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian, dalam Yesus kita bersaudara. Kita
dua-dua. Kita akan dengan saudara kita seiman, ku kasihi kau. Nanti singer akan memberi contoh. Kami pasangannya berdua-dua. Bersama-sama dengan hati yang tulus kepada saudara kita, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sudah mengasihi saudara-saudari dengan kasih Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang mengambil bagian mempersiapkan diri, saya mohon Mas Yusil untuk berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan berkat-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan. Berikanlah kami sukacita untuk memberi kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, persembahan kami ini menjadi dupa yang harum dalam hadirat-Mu. Dalam persembahan kami menjadi berkat di tempat ini Bapa. Dalam persembahan kami berikan dengan sukacita dan kami berikan dengan senang hati. Ini adalah doa kami dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Segala puji syukur. Hallelujah.
firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Percayalah bahwa waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Tiada berubah.
saya mohon Ibu Rina akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau kembali mengumpulkan kami hari ini di tempat ini ya Bapa. Semua itu hanya karena kemurahan-Mu ya Yesus. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan siapkanlah hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman yang nanti akan ditepat boleh tumbuh dan berbuah dengan lebat di dalam kehidupan kami, sehingga buah-buah roh itu boleh terlihat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita semua boleh berada di dalam kasih karunia-Nya. Pagi hari ini kita akan belajar bahwa Allah akan mencurahkan berkat-Nya di antara kita, bukan dengan berkat-berkat yang materi, tetapi berkat-berkat yang rohani. Kita belajar pagi hari ini tentang karya Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau kita belajar kebenaran firman Allah, memang ada masa-masa di mana ketiga Trinitas ini menyatakan dirinya kepada manusia. Dalam masa Perjanjian Lama, Allah Bapa menyatakan dirinya kepada manusia sebagai Bapa yang mengasihi manusia. Kemudian pada saat Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, Allah Putra menjelma menjadi manusia untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, digantikan Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam dunia ini. Walaupun tidak nampak, tetapi ia bekerja luar biasa di dunia ini. Tetapi apakah dalam setiap fase atau setiap waktu di mana Bapa bekerja, Roh Kudus dan Tuhan Yesus tidak ikut? Tentu tidak. Zaman Perjanjian Lama, Bapa bekerja menyatakan dirinya, tetapi Allah Roh Kudus dan Tuhan Yesus juga bekerja bersama. Saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang aku perbuat itu adalah sesuatu yang disuruh oleh Bapa, aku melakukannya. Dan pada saat Tuhan Yesus ada di dalam dunia, saat dia dibaptis, Roh Kudus turun ke atas dia, mengurapi dia, bekerja di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Pada saat zaman anugerah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa kita berdoa kepada Bapa di surga. Bapa di surga juga bekerja. Kita bisa memohon sesuatu kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Allah itu bekerja sepanjang zaman. Sekarang mari kita lihat atau kita perhatikan sedikit tentang karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Mungkin kita hari ini banyak masuk dalam sesuatu yang bersifat belajar, karena
kita mengikut Yesus, dikatakan oleh firman Tuhan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Dan murid itu pasti akan suka belajar. Mari kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Allah Roh Kudus bekerja di sana. Ada beberapa banyak hal yang saudara lihat di sana. Bagaimana Roh Kudus bekerja pada zaman Perjanjian Lama? Pertama, Roh Kudus itu mengurapi para pemimpin bangsa. Bangsa Israel pada zaman itu memang dipimpin oleh raja, memang dipimpin oleh para hakim dan lain sebagainya. Tetapi negara itu adalah negara teokratis, ya, di mana Allah bekerja di tengah-tengah mereka dan mereka diurapi, dipimpin untuk melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama bagaimana kepemimpinan teokratis itu dilakukan oleh Musa, Yosua, Gideon, Otniel, Daud, dan lain sebagainya. Jadi pada zaman Perjanjian Lama, orang-orang khusus diurapi oleh Roh Kudus. Nah, yang kelompok kedua itu adalah orang-orang yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus untuk menyampaikan kepada umatnya. Mereka adalah para nabi. Para nabi itu berbicara bukan dengan pola pikirnya sendiri, tetapi Roh Kudus yang menginspirasikan mereka. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama ada Nabi Samuel, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Mika, dan banyak sekali. Sekarang mari kita lihat yang ketiga, keahlian khusus. Yusuf, seorang yang sungguh-sungguh setia mengikut Allah dan hidup dalam firman Allah, maka dia diberi anugerah keahlian khusus oleh Allah untuk menyampaikannya kepada kerajaan di Mesir waktu itu, sehingga akhirnya ia menjadi raja kedua di negeri Mesir. Pada waktu orang Israel keluar dari negeri Mesir menuju ke Kanaan, dalam perjalanan mereka harus ada penyembahan kepada Allah, dan mereka disuruh oleh Allah, Musa disuruh oleh Allah untuk membangun kemah sembahyang. Kemah sembahyang itu dibangun dengan bahan-bahan yang luar biasa, saudara. Tidak seperti kita membuat kemah, ya. Mereka ada banyak bahan dibuat dari emas, dari perak, dari tembaga, dari kain yang menjadi penutupnya dan lain sebagainya, dan itu perbuatan yang luar biasa. Dan di sana Allah mengurapi Bezaliel dan Aholiab untuk pekerjaan yang berhubungan dengan emas, perak, tembaga, dan lain sebagainya. Jadi Roh Kudus bekerja pada masa itu untuk orang-orang yang mendapat keahlian khusus. Keahlian khusus bukan keahlian yang secara manusiawi begitu karena mereka sangat pintar, tidak. Allah Roh Kudus yang mengurapi mereka. Dan ada masih banyak yang lain yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
misalnya seperti membarui hati manusia. Nah, sekarang kalau perjanjian lama itu merupakan gambaran tentang yang akan terjadi di kemudian hari, ialah perjanjian baru. Korban bakaran binatang yang disembelih menggambarkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Nah, kemudian dalam perjanjian lama itu juga sudah dinubuatkan bahwa nanti pada zaman perjanjian baru Roh Kudus akan dicurahkan. Mari kita melihat di dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Silakan membacakan. Silakan membacakan. Yehezkiel 36 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan, kamu akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohmu akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rohku akan kuberikan membuat hati yang keras menjadi lembut, menjadi hati yang baru. Hati yang baru dikatakan dalam ayat 27 adalah hati yang menurut firman Tuhan. Hati yang dalam hidup tiap-tiap hari menurut firman Tuhan. Nah, mari kita perhatikan bagian yang berikut. Mas Andres. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel itu akan terjadi pada zaman perjanjian baru. Ada dua hal yang akan kita pelajari bagaimana Roh Kudus itu bekerja pada zaman perjanjian baru. Seperti yang dikatakan oleh Yehezkiel 36 tadi ayat 26 dan 27, Allah dengan rohnya akan membuat hati kita hati yang baru, hati yang terbuka, hati yang mau menurut firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang Allah lakukan, yang Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia, terutama di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Mari tolong baca di dalam kitab Efesus 1 ayat 12 sampai 14. Efesus 1 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar
firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Iya, Roh Kudus pada zaman Perjanjian Baru itu memeteraikan kita menjadi anak Allah yang akan memiliki hidup kekal. Memeteraikan kita berarti memberi jaminan. Kalau satu surat ada materai di dalamnya, surat itu merupakan sebuah jaminan. Roh Kudus memeteraikan kita menjadi anak Allah dan akan hidup sebagai anak Allah kuat sampai pada harinya kita masuk ke dalam kerajaan kekal. Jadi pada zaman Perjanjian Baru ini Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 3 kepada Nikodemus, bahwa tak seorang pun bisa melihat kerajaan surga kalau dia tidak dilahirkan kembali. Kalau dia tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus berkata, bagaimana ya guru? Saya yang sudah tua ini apa bisa masuk di kandungan ibuku lalu lahir kembali? Tuhan Yesus katakan, kamu dilahirkan kembali secara rohani. Dilahirkan kembali dengan air dan roh. Dengan firman Allah yang mengajarkan jalan kebenaran dan dengan Roh Kudus yang akan membarui hidup kita. Jadi saat kita percaya Tuhan Yesus Juru Selamat, saat kita bertobat dari segala dosa kita, maka Roh Kudus itu akan datang tinggal di hati kita. Roh Kudus itu akan mengubah hati dan pikiran kita. Pola pikir kita diubah oleh Roh Kudus saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Pola pikir manusia berpusat kepada egonya, kepada diri sendiri. Tetapi pola pikir yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hidup kita ialah berpusat pada kasih agape, berpusat pada kasih Allah. Orang-orang yang telah diubahkan oleh Roh Kudus, ia hidup dalam kasih Allah. Apakah tandanya kasih itu? Apa bedanya kasih Allah dengan kasih manusia? Yang terutama, kasih Allah adalah suka mengampuni. Suka mengampuni. Itulah kasih Allah. Jika dalam jemaat di sini masih ada kemarahan entah kepada salah satu dari jemaat, entah kepada orang di luar sana, ada kebencian, ada mau membalas dendam, sebenarnya hidup saudara belum diubahkan. Ingat saudara, mungkin engkau belum sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, sehingga yang ada di hatimu adalah pola pikir manusia duniawi. Kalau engkau telah sungguh bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka pola pikir kita itu diubah.
menjadi seperti Tuhan Yesus. Oleh karena itu, seluruh jemaat dan agen, biarlah kita hidup di dalam kasih Allah, bukan kasih kita. Kasih Allah yang diberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Sekarang kita lihat ya, Roh Kudus yang memateraikan kita untuk akhirnya masuk ke dalam kehidupan kekal. Dia adalah pribadi. Dia adalah pribadi. Dan dia bukan pribadi yang nyelonong saja dalam hidup kita. Dia adalah pribadi Allah yang kudus, yang suci, yang penuh dengan kasih, terletak kepada diri kita, terletak kepada hati kita. Dia mau mengubah hidup kita, dia mau memperbarui kita, dia mau kita hidup dalam kasih, jikalau kita membuka hati kita terhadap dia. Kita mau bertobat. Mungkin dulu kita suka mendendam di dalam hati. Mungkin dulu kita suka kepada orang lain itu, kalau dia tidak menyenangkan hatiku, kalau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanku, aku akan balas dendam. Aku akan melakukan gosip, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Itu adalah hidup dalam pola pikir dunia. Hatinya belum dikuduskan karena dia belum mau bertobat. Saudara, apakah itu bisa ada di antara anak-anak Tuhan? Bukan hanya bisa ada. Banyak orang ada di dalam gereja, tetapi hatinya, pola pikirnya, pola pikir duniawi. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau menyelamatkan kita, Tuhan mau menjadikan kita berkat-Nya, Tuhan mau memakai kita, tetapi berikan Roh Kudus itu tinggal di dalam hati. Minta ampun kalau engkau masih suka marah, membenci, sakit hati, dan lain sebagainya. Roh Kudus itu juga akan menolong kita untuk dapat mengampuni orang lain. Itulah karya Roh Kudus memateraikan kehidupan kita. Seperti yang dikatakan oleh Yeskel tadi, hati kita itu menjadi hati yang lembut, ya, hati yang terbuka, bukan hati yang bukan hati yang keras, bukan hati yang seperti batu, tetapi hati yang terbuka terhadap suara Roh Kudus. Marilah kita buka hati kita kepada Dia. Kalau kita masih merasa bahwa aku hidup ini belum bisa mengampuni orang lain, aku hidup ini malah masih suka benci kepada orang lain, datang kepada Tuhan dan berkata, Roh Kudus, tolong saya, ampuni saya, dan tolong saya. Maka Roh Kudus akan datang dalam hidup saudara dan menolong hidup saudara. Kemudian yang berikut, bukan hanya memateraikan orang yang percaya, tetapi Roh Kudus itu bekerja di dalam zaman akhir ini, zaman anugerah ini, untuk memberikan anugerah yang kedua. Dalam istilahnya yang ada di dalam ajaran gereja disebut second blessing. Second blessing, anugerah
karunia berkah yang kedua. Apa berkah yang kedua itu? Mari ya. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 5,8. Silakan membacakan Kisah Para Rasul 1 ayat 5 dan 8. Mari silakan saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-5 dan ke-8. Yang firman Tuhan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5, saat itu Tuhan sedang bersama dengan sekitar 500 orang murid-murid, orang yang percaya, anak-anak Tuhan, termasuk 12 murid Yesus. Maafkan, bukan 12, 11 tidak. Tetapi yang ke-12 itu digantikan. Yang ke-12 kan Yudas. Yudas digantikan oleh orang lain. Jadi masih tetap 12. Tuhan berkata kepada mereka, jangan tinggalkan kota Yerusalem. Tunggulah di sana sampai aku mencurahkan Roh Kudus. Tunggulah sampai aku mencurahkan Roh Kudus. Kalau kita pelajari Alkitab, Tuhan Yesus disebut pembaptis dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis dengan air, Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Dan ayat 8 dikatakan bahwa Roh Kudus akan memberi apa? Memberi apa? Kuasa supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus, second blessing tadi, bukan hanya yang memateraikan tadi. Kalau seseorang dipenuhi dengan baptisan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan melingkupi dirinya, melingkupi seluruh kehidupannya. Dan Roh Kudus itu akan memberi kuasa kepadanya untuk menyelamatkan orang lain. Kuasa untuk menjadi saksi, kuasa untuk mengeluarkan buah-buah dari Roh Kudus itu. Kita baca Yoel 2 ayat 28 dan 29. Silakan. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari. Pada zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus hanya mengurapi orang-orang khusus yang tadi kita katakan. Tetapi Nabi Yoel menubuatkan bahwa nanti zaman Perjanjian Baru,
zaman anugerah itu Roh Kudus akan mengurapi siapa saudara? Dikatakan tadi semua orang yang percaya. Roh Kudus itu akan mengurapi, dicurahkan ke atas semua orang percaya. Dikatakan baik anak-anakmu laki-laki dan perempuan, orang yang tua-tua, kemudian terunam, orang-orang muda. Jadi dari anak sampai ke teruna, orang-orang muda, sampai ke orang tua, dan yang terakhir kepada hamba-hambamu. Hamba pada zaman itu adalah budak. Budak itu manusia yang tidak berharga di dunia ini. Budak itu ada dalam kekuasaan tuannya. Budak itu tidak mendapat hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa pada zaman Perjanjian Baru, zaman anugerah, semua orang tidak dilihat statusnya, dari yang kecil sampai yang paling tua, apapun statusnya, Allah Roh Kudus akan dicurahkan ke atas mereka yang percaya. Tentu Allah tidak akan mencurahkan rohnya ke atas orang yang tidak percaya, yang tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu memberi kuasa. Roh Kudus yang berkuasa itu kalau kita dibaptis Roh Kudus melingkupi diri kita, melingkupi kehidupan kita, seperti kita berenang di kolam renang sana. Kita semua, seluruh hidup kita dilingkupi oleh Roh Kudus. Maka kita akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertumbuh menjadi dewasa dan mengeluarkan buah. Saat kita dilahirkan kembali, kita lahir sebagai anak-anak secara rohani. Kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Tetapi ada second blessing, ada anugerah kedua, dan anugerah ini sungguh luar biasa. Anugerah ini, Roh Kudus itu akan menyertai hidup kita. Kalau saudara belajar dari kitab Yohanes 14 sampai 16, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Roh Kudus itu akan menyertaimu, tinggal di dalammu, ya, memimpinmu, menerangi firman Tuhan untukmu, memberkatimu, dan lain sebagainya. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus, orang itu kalau memelihara dirinya, hatinya hidup dekat dengan Roh Kudus, dia akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertumbuh melalui berbagai macam masalah kehidupan. Roh Kudus akan mengerjakan hidupmu, mengubah hidupmu, memperbarui hidupmu, sehingga hubungan anak Tuhan dengan Allah itu begitu dekat. Tetapi asal anak Tuhan itu menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan menguatkan dalam menghadapi pencobaan, dalam mengalami masalah dengan orang lain, dalam segala hal di dalam hidup ini. Roh Kudus akan menyertai kita, Roh Kudus akan menguatkan kita, Roh Kudus akan menolong kita. Jadi mari saudara semua,
Kita manusia untuk melakukan segenap firman Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, hati yang mengampuni orang yang bersalah kepadamu, itu tidak akan bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau engkau dipenuhi Roh Kudus itulah yang akan menolongmu memiliki kasih Allah yang luar biasa sehingga engkau hidup dalam kasih. Pusat hidupmu tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi pusat hidupmu kepada Yesus Kristus yang penuh kasih. Dikatakan ada 9 buah roh. Mungkin sudah banyak yang hafal, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya. Mungkinkah kita lakukan di dalam hidup ini? Tidak mungkin. Karena itu buah roh. Itu bukan buah kerja kita. Bukan karena kebaikan kita. Tetapi karena roh itu yang diam di dalam kehidupan kita, yang memenuhi hidup kita, roh itu akan menolong kita mengeluarkan buah-buah roh. Dan kita akan menjadi kehidupan yang dipakai Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya dulu hanya mendengar ada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi manusia. Hanya satu kalimat yang tidak panjang itu yang disebutkan oleh orang yang dipenuhi Roh Kudus pada saat mengajar di sekolah minggu. Kalimat itu membuat saya mengenal Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus. Saya bukan dari keluarga Kristen. Banyak keluarga saya hari ini orang-orang Muslim. Tetapi karena ada orang yang memberikan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dengan satu kalimat Roh Kudus itu menghidupkan dalam hati saya, sehingga saya rindu dan saya bertanya, Allah engkau ada, tapi saya tidak tahu jalan mana yang harus saya tempuh. Ayah saya mengajarkan ilmu kebatinan, keluarga saya Muslim. Sekarang ada yang mengatakan ada Tuhan Yesus yang mengasihi semua manusia. Sehingga akhirnya saya dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengenal Tuhan dan menjadi hamba Tuhan sampai saat ini. Itu karya dari Roh Kudus yang bekerja melalui orang yang menyerahkan hidupnya diurapi oleh Roh Kudus. Mungkin ada orang yang pintar mengatakan bermacam-macam hal untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Tetapi kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakan hati itu, tidak akan membawa orang kepada keselamatan. Mari, yang penting, yang pertama, percayalah janji Tuhan. Dia akan mencurahkan rohnya, dia akan membaptismu dengan Roh Kudus. Mari kita bersatu hati. Kita bertekun dalam doa memohon Tuhan membaptis kita. Dan saudara yang telah dibaptis dalam Roh Kudus, kalau engkau tidak memelihara persekutuan hidupmu dekat dengan Tuhan, jiwamu menjadi kering. Engkau tidak akan diurapi kata-katamu. Karena itu, mari pelihara persekutuan dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain ditambahkan kepadamu. Hari Minggu, hari Tuhan, datang ke rumah Tuhan,
lebih dulu jangan mendahulukan cari duit. Saya ke gereja kalau saya sempat. Saya ke gereja kalau tidak ada sesuatu yang membuat saya mendapatkan yang lain. Hati-hati saudara. Kalau engkau begitu, engkau tidak hidup di dalam urapan Roh Kudus. Kita hidup dalam urapan Roh Kudus kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain jangan khawatir. Yang lain akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari saat ini kita menyadari bahwa Roh Kudus ada di tengah kita. Roh Kudus hadir di hati, di dalam, di tempat ini. Dia mau hadir di hati kita, membaptis, memenuhi kita dengan Roh Kudus. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Roh Kudus, kau hadir di sini. Dan akhirnya kita akan mengatakan kepada Roh Kudus, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Bukalah hati, Roh Kudus akan memenuhi. Roh Kudus,
dan Roh Kudus memenuhi hati kami. Kuliasan, murah karawasian, inana karawatan dan kuliasan, ikarawanan tanda rawasian. Ketahuilah anakku, aku Tuhanmu mengasihi. Aku Tuhanmu mempedulikan. Aku Tuhanmu mau menolong. Tetapi satu hal yang aku minta darimu, bukalah hatimu. Dengarlah suaraku yang berbicara kepadamu. Lepaskan segala dosa itu dari hidupmu, supaya kamu memperoleh hidup kekal yang aku sediakan bagimu. Dengar dan lakukan. Aku menyertai kamu sekalian, dan aku berkata kepadamu, Rohku akan kucurahkan di tempat ini, tetapi hanya kepada hati yang terbuka terhadap aku. Karena itu, jikalau kamu rindu, berdoalah, mohonlah kepadaku. Aku akan membaptismu dengan Roh Kudus. Mari kita perhatikan. Mari kita dengar suara Roh Kudus ini yang berbicara di dalam ini. Roh Kudus itu akan dicurahkan ke atasmu. Bukalah hati kepada Dia. Kita nyanyikan kembali itu dulu. Buka hati untuk Roh Tuhan. Kita nyanyikan 2 kali, kemudian nanti Ibu Setiati akan berdoa. kami mengucap syukur karena kasih setiamu bagi kami. Melalui firman yang telah kami dengar, Bapa di surga, kerinduan kami saat ini, kami percaya akan janji-Mu bagi kami, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi kami dan memenuhi hati kami masing-masing. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan pakai kami dimanapun kami berada, menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, saat ini kami buka hati kami, tilik hati kami masing-masing, Bapa. Selidiki hati kami,
betapa sebenarnya kami tidak layak di hadapan. Ampuni kami Bapa, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap ketidaksetiaan kami, ampuni setiap kekhawatiran kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau percaya bahwa Allah Roh Kudus akan Kau berikan bagi kami, berikan kekuatan sebagai penolong kami, yang memberikan kuasa kepada kami untuk memberitakan firman Tuhan dengan berani. Sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga buat firman pada siang hari ini, boleh menguatkan dan meneguhkan kami, memberikan kehidupan yang baru, hati yang lebih mengasihi Engkau, dan hidup kami boleh diperbarui dari hari ke hari menjadi sempurna seperti Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pelayanan beliau, Engkau menolong di dalam setiap pergumulan dan setiap harapan kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya beliau ada di dalam pemeliharaan Engkau. Berikan kekuatan, kesehatan ya Bapa setiap saat. Dan Engkau menolong di dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, serta keluarga yang ada. Berkati anak cucu menantu yang jauh maupun yang dekat. Kami percaya dimanapun mereka berada, Tuhan akan pakai mereka juga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur siang hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga memberkati keluarga kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Mungkin keluarga kami ada yang jauh. Kami percaya Engkau juga menolong mereka, melindungi, menjaga mereka, memberikan kekuatan yang baru. Sehingga mereka boleh tetap setia, mengiring akan Engkau Bapa. Bapa di surga, kami ingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ketahui keberadaan mereka masing-masing Bapa. Kami mohon kiranya belas kasihan-Mu atas mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu sendiri akan mengerjakan mereka. Hati mereka boleh diubah, hati mereka boleh dipulihkan, untuk mereka boleh rindu datang ke dalam rumah Tuhan. Bila mereka saat ini terbaring sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka ya Bapa. Berikan mereka dalam pencobaan, dalam tantangan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus berikan kekuatan kepada mereka untuk menghadapi setiap hal dalam kehidupan, sehingga mereka boleh kembali setia. Mereka hanya berpengharapan kepada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kiranya segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur kami naikkan, serta doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga dari Bapa surga. Marilah kita pulang dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh yang menyertai, yang memimpin, yang menguatkan, yang menghibur, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Hari ini jikalau